Assalamualaikum sahabat Hikayah Nawas. Pernah dengar debat soal rokok halal atau haram yang bikin satu pasar tertawa? Hari ini, Abu Nawas berhadapan langsung dengan ulama tegas dalam perdebatan paling lucu dan cerdas yang pernah kamu lihat. Jangan berkedip, jangan lupa like, subscribe, dan share, karena ceritanya bakal bikin kamu mikir sambil senyum. Pagi itu, matahari baru saja naik setinggi tombak ketika kota kecil di tepi gurun mulai bernapas lebih cepat. Jalan-jalan sempit yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara langkah kaki, derit roda gerobak, dan teriakan para pedagang yang saling berlomba menawarkan dagangan. Bau roti panggang bercampur dengan aroma kurma manis, rempah-rempah, dan kopi panas yang mengepul dari kedai-kedai kecil di sudut pasar. Di tengah keramaian itu, di bawah sebuah pohon kurma tua yang batangnya besar dan daunnya menjuntai seperti payung raksasa, duduklah Abu Nawas. Jubah coklatnya terlihat sedikit lusuh. Sorban putihnya kusut seolah baru saja melewati perjalanan panjang. Namun wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis, seakan dunia yang ribut di sekelilingnya hanyalah latar belakang dari panggung kecil di dalam kepalanya. Di tangannya, sebuah cangkir kopi tanah liat mengepul. Asap tipisnya naik udara, berputar-putar sebentar sebelum menghilang, seolah membawa pergi rahasia kota, gosip pasar, dan mungkin juga keluhan para pedagang tentang harga kurma yang naik turun seperti hati orang jatuh cinta. Abu Nawas memperhatikan asap itu dengan penuh minat. Lihatlah, gumamnya pelan. Asap saja tahu caranya pergi ke atas, sementara manusia sering sibuk saling menarik ke bawah. Seorang anak kecil yang lewat sambil membawa sekeranjang roti berhenti sejenak, menatap Abu Nawas dengan mata bulat. Paman bicara dengan asap, tanyanya polos. Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak, nak. Aku hanya belajar darinya. Anak itu mengangguk seolah mengerti. Lalu berlari kembali ke ibunya sambil tertawa. Tak lama kemudian, suasana pasar yang ramai itu seperti mendapat irama baru. Beberapa orang mulai berbisik, pedagang melongok ke arah jalan utama, dan suara langkah yang lebih teratur terdengar mendekat. Seorang ulama salafi berjalan masuk ke pasar. Jubahnya bersih dan rapi, sorbannya dililit dengan sempurna, dan wajahnya memancarkan keseriusan seperti seseorang yang selalu membawa pertanyaan besar di dalam kepalanya. Orang-orang menghormatinya. Ada yang menunduk, ada yang menyapa dengan sopan. Sang ulama membalas dengan anggukan singkat, matanya mengamati sekeliling, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Abu Nawas yang masih asyik menatap asap kopinya. Wahai Abu Nawas, sapa sang ulama dengan suara tenang namun tegas, aku sering mendengar namamu disebut di pasar ini. Katanya, engkau pandai berbicara, bahkan mampu membuat orang tertawa di tengah perdebatan paling serius. Abu Nawas menurunkan cangkirnya perlahan. Itu hanya karena orang-orang di sini suka tertawa, wahai Tuan. Kalau mereka suka menangis, mungkin aku akan terkenal sebagai pembuat tangisan. Beberapa orang di sekitar menahan tawa. Sang ulama tidak tersinggung. Ia justru tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita uji kepandaianmu hari ini. Katakan padaku, menurutmu, rokok itu halal atau haram? Pertanyaan itu meluncur seperti batu ke tengah kolam. Kerumunan mendadak lebih rapat. Para pedagang berhenti berteriak. Bahkan burung yang bertengger di pohon kurma seolah ikut diam, menunggu jawaban. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia kembali menatap asap kopinya, meniupnya pelan, lalu berkata, wahai Tuan Ulama, lihatlah asap ini. Ia naik tanpa meminta izin, pergi tanpa berpamitan, dan tidak pernah kembali. Mirip sekali dengan gosip di pasar, bukan? Beberapa orang tertawa kecil, yang lain saling melirik. Sang ulama mengangkat alis. Aku bertanya tentang rokok, bukan tentang gosip. Benar, jawab Abu Nawas sambil mengangguk. Tapi kadang, sebelum kita bicara tentang sesuatu yang masuk ke mulut, ada baiknya kita perhatikan dulu apa yang keluar dari mulut. Seorang pedagang kain di belakang mereka berbisik, ini akan seru. Abu Nawas berdiri perlahan, seolah-olah sedang naik ke atas panggung tak terlihat. Wahai Tuan, pasar ini penuh dengan asap. Ada asap dari dapur, dari kopi, dari kayu bakar, dan tentu saja, dari rokok. Tapi yang paling sering membuat mata orang perih bukan asap-asap itu, melainkan kata-kata yang terlalu panas. Kerumunan mulai tersenyum, beberapa tertawa, dan suasana yang semula tegang berubah menjadi hangat. Sang ulama menatap Abu Nawas dengan lebih dalam. Engkau pandai berbicara, itu benar. Tapi aku ingin mendengar jawabanmu, bukan perumpamaan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Sabar, wahai Tuan.
Jawaban itu seperti teh. Kalau disajikan terlalu cepat saat masih panas, lidah bisa terbakar. Tapi kalau kita tunggu sebentar, kita bisa menikmatinya. Ia kembali duduk di bawah pohon kurma, mengangkat cangkir kopinya, dan berkata, "Mari kita minum dulu." Karena perdebatan panjang sebaiknya dimulai dengan tenggorokan yang basah dan hati yang tidak kering. Orang-orang tertawa, dan bahkan sang ulama pun tidak bisa menahan senyum kecil di sudut bibirnya. Di bawah naungan pohon kurma tua itu, di antara asap kopi dan bisikan pasar, sebuah perdebatan yang akan menjadi cerita panjang pun resmi dimulai. Dan semua orang tahu, hari itu mereka tidak hanya akan mendengar tentang halal dan haram, tetapi juga tentang tawa, kesabaran, dan cara melihat dunia dari sudut yang sedikit lebih ringan. Abu Nawas menyeruput kopinya perlahan, seolah-olah setiap tetes cairan hitam itu menyimpan waktu. Sang ulama berdiri di depannya, tangan bersedekap, menunggu jawaban yang belum juga datang. Kerumunan di sekitar mereka semakin rapat, seperti dinding hidup yang memagari panggung kecil di bawah pohon kurma tua. "Wahai Abu Nawas," kata sang ulama akhirnya, suaranya tegas namun tidak marah. "Aku tidak datang ke sini untuk minum kopi. Aku datang untuk mendapatkan jawaban. Rokok itu membahayakan tubuh. Dan segala sesuatu yang membahayakan, seharusnya ditinggalkan. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas mengangguk-angguk dengan wajah sangat serius. Sampai-sampai seorang anak kecil di barisan depan ikut menirukan gerakannya, membuat orang-orang di belakangnya tertawa kecil. "Engkau benar, wahai Tuan," kata Abu Nawas. "Aku pun tidak suka tubuhku disakiti. Perutku, misalnya, sangat sensitif. Sedikit saja salah, ia langsung protes seperti pejabat yang kehilangan kursinya." Sang ulama mengernyit. "Apa maksudmu?" Abu Nawas berdiri dan mengangkat tangannya seperti seorang pendongeng keliling. "Izinkan aku bercerita. Suatu hari, aku diundang makan oleh tetanggaku yang terkenal paling jago membuat sambal di seluruh kota. Sambalnya merah menyala, lebih terang dari matahari sore. Seorang penjual cabai di kerumunan berseru, 'Itu pasti sambal istriku.' Tawa pun pecah. Abu Nawas melanjutkan, 'Dengan penuh percaya diri, aku menyendok sambal itu dan memakannya. Awalnya, lidahku berkata, 'Oh, ini nikmat.' Tapi 5 detik kemudian, perutku berteriak, 'Ini perang.' Ia menepuk perutnya sendiri, membuat bunyi, duk-duk, seperti genderang. 'Lalu apa yang kau lakukan?' tanya sang ulama, sedikit terhibur. 'Aku lari ke sungai,' jawab Abu Nawas cepat. 'Aku minum air sampai ikan-ikan di dalamnya mengira aku ingin pindah rumah ke sana. Perutku berbunyi seperti keledai kelaparan yang kehilangan jerami.' Anak-anak tertawa paling keras. Bahkan beberapa orang dewasa menutup mulut, menahan geli. Abu Nawas menunduk sedikit ke arah sang ulama. 'Jadi aku bertanya pada diriku sendiri, wahai Tuan, kalau sambal membuat perutku menderita sehari penuh, apakah sambal itu harus aku anggap musuh seumur hidup?' Sang ulama mengusap jenggotnya. 'Itu tidak sama. Sambal tidak membuat orang ketergantungan.' 'Ah,' jawab Abu Nawas sambil mengangkat telunjuk, 'engkau belum bertemu pamanku. Setiap makan tanpa sambal, wajahnya lebih muram dari langit sebelum hujan. Ia bilang, tanpa sambal, nasi hanyalah butiran putih yang kehilangan tujuan hidup.' Kerumunan kembali tertawa. Seorang ibu penjual nasi di pinggir kerumunan ikut berseru, 'Itu benar. Suamiku begitu.' Abu Nawas membungkuk hormat pada ibu itu, seolah menerima dukungan resmi. Sang ulama tersenyum tipis, tapi kemudian kembali serius. 'Aku mengerti maksudmu. Tapi rokok bukan sekadar soal rasa. Ia membawa mudarat yang lebih besar.' Abu Nawas mengangguk pelan. 'Mudarat itu seperti pasir di gurun, wahai Tuan. Sedikit tidak terasa, tapi kalau menumpuk, bisa menenggelamkan unta.' Beberapa orang mengangguk setuju. Abu Nawas melanjutkan, 'Tapi izinkan aku bertanya. Pernahkah engkau melihat orang yang terlalu marah sampai wajahnya merah, napasnya terengah, dan tangannya gemetar?' Sang ulama terdiam sejenak. 'Pernah.' 'Menurutmu,' kata Abu Nawas lembut, 'apakah marah seperti itu sehat bagi tubuh?' Kerumunan mendadak hening. Sang ulama menarik napas. 'Tidak.' Abu Nawas tersenyum kecil. 'Maka hari ini, mari kita jaga agar perdebatan kita tidak menjadi sambal yang terlalu pedas. Kita bicarakan dengan kepala dingin, bukan perut panas.' Seorang pedagang air dingin mengangkat kendi. 'Siapa yang mau minum? Kepala dingin, perut juga dingin.'
Tawa pun kembali mengalir. Sang ulama menatap Abu Nawas dengan pandangan baru, bukan hanya sebagai penghibur, tapi sebagai seseorang yang menyelipkan pelajaran di balik lakar. "Engkau pandai," katanya pelan. "Tapi aku masih menunggu pendirianmu." Abu Nawas menatap ke arah kerumunan, lalu kembali ke sang ulama. "Pendirian itu seperti rumah, wahai Tuan. Ada yang membangunnya dari batu keras, ada yang dari kayu lentur. Batu kuat, tapi kalau retak, sulit diperbaiki. Kayu lentur, bisa bergoyang, tapi jarang patah." Sang ulama mengangguk perlahan. Abu Nawas kembali duduk, menyentuh tanah dengan telapak tangannya. "Aku tidak datang ke pasar ini untuk menjual fatwa. Aku datang untuk mengingatkan bahwa setiap orang membawa perut, paru-paru, dan hati masing-masing. Yang terpenting, jangan sampai perdebatan kita melukai hati lebih dalam daripada apapun yang kita bicarakan." Kerumunan terdiam sejenak. Lalu seseorang bertepuk tangan pelan. Tepuk tangan itu menular, hingga pasar yang biasanya hanya dipenuhi suara jual beli kini dipenuhi bunyi tangan yang saling bertemu. Sang ulama tersenyum, kali ini lebih lebar. "Baiklah, Abu Nawas. Ceritamu tentang sambal dan keledai membuatku lapar dan tertawa. Tapi perjalanan kita belum selesai." Abu Nawas mengangkat cangkir kopinya. "Perjalanan panjang sebaiknya ditemani minuman hangat, wahai Tuan. Mari kita lanjutkan di bab berikutnya, sebelum perut-perut di sini ikut protes seperti keledaiku." Orang-orang tertawa lagi, dan di bawah pohon kurma tua itu, perdebatan yang dibumbui sambal, tawa, dan kebijaksanaan pun terus berlanjut, menjanjikan cerita yang lebih seru di hari yang sama. Matahari kini sudah merayap lebih tinggi, sinarnya menembus celah-celah daun kurma dan jatuh seperti bintik-bintik emas di tanah pasar. Udara mulai hangat, dan aroma kopi dari warung di seberang jalan semakin menggoda, seolah-olah angin pun ikut mempromosikannya. Abu Nawas berdiri, mengangkat cangkirnya ke arah warung kopi itu seperti seorang jenderal yang menunjuk medan perang. "Lihatlah, wahai Tuan Ulama, di sanalah markas pasukan pecandu kopi berkumpul setiap pagi." Beberapa orang di kerumunan tertawa, terutama para pelanggan tetap warung yang merasa terpanggil. Sang ulama menyipitkan mata. "Apa maksudmu dengan pasukan?" Abu Nawas melangkah pelan ke tepi kerumunan. "Ikutlah denganku sebentar, wahai Tuan. Mari kita mengintip." Mereka mendekati warung kopi kecil yang beratap kain lusuh. Di sana, beberapa pria duduk berjejer, masing-masing memegang cangkir besar. Wajah mereka terlihat serius, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang sangat penting. Abu Nawas berbisik keras-keras, cukup keras untuk didengar semua orang. "Perhatikan wajah mereka sebelum minum kopi." Salah satu pria menguap lebar, yang lain menatap kosong ke kejauhan. Seorang lagi mengeluh, "Kepalaku seperti diisi kapas." Abu Nawas mengangguk puas. "Sekarang, perhatikan setelah mereka minum." Para pria itu meneguk kopi mereka hampir bersamaan. Beberapa detik kemudian, wajah-wajah yang tadi muram mulai berubah. Mata terbuka lebar, punggung tegak, dan suara tawa mulai terdengar. Salah satu dari mereka berseru, "Ah, dunia kembali berwarna." Kerumunan pun tertawa. Abu Nawas menoleh ke sang ulama. "Lihat, sebelum kopi, mereka seperti pasukan yang kalah perang. Setelah kopi, mereka siap menaklukkan dunia." Sang ulama tersenyum, tapi tetap menjaga wibawa. "Kopi tidak sama dengan rokok, Abu Nawas. Kopi tidak merusak paru-paru." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Tapi pernahkah engkau melihat orang yang terlalu banyak minum kopi?" Tangannya gemetar, bicaranya cepat seperti dikejar waktu, dan malamnya ia berjalan mondar-mandir seperti penjaga gerbang yang lupa kunci. Seorang pelanggan warung kopi mengangkat tangan. "Aku merasa diserang." Tawa pun kembali pecah. Abu Nawas melanjutkan, "Aku tidak berkata kopi itu jahat. Aku juga tidak berkata rokok itu malaikat. Aku hanya bertanya-tanya, wahai Tuan, di mana batas antara kebiasaan dan ketergantungan?" Sang ulama terdiam sejenak, merenung. Abu Nawas menatap sekeliling. "Lihat orang-orang ini. Ada yang tidak bisa memulai pagi tanpa kopi. Ada yang tidak bisa makan tanpa sambal. Ada yang tidak bisa tidur tanpa cerita. Kita semua, tanpa sadar, punya sesuatu yang menahan kita, seperti tali tipis di hati." Seorang anak kecil menarik jubah ibunya. "Ibu tidak bisa tidur tanpa aku," katanya polos. Kerumunan, serempak, membuat suasana semakin hangat.
Abu Nawas tersenyum. Nah, itu ketergantungan yang paling manis. Sang ulama tertawa kecil. Kali ini lebih lepas. Engkau pandai membungkus pelajaran dengan gula, Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk sedikit. Gula membuat obat lebih mudah ditelan, wahai tuan. Seorang pedagang gula yang lewat mengangkat karungnya. Aku setuju dengan pria ini. Tawa kembali mengalir. Abu Nawas kembali ke bawah pohon kurma, mengajak sang ulama duduk di bangku kayu yang entah dari mana muncul. Mari kita istirahat sebentar. Kaki yang lelah sulit diajak berpikir jernih. Mereka duduk. Angin sepa-sepa membawa suara lonceng unta dari kejauhan. Sang ulama berkata pelan, menurutmu, apakah manusia bisa hidup tanpa kebiasaan? Abu Nawas berpikir sejenak. Manusia tanpa kebiasaan seperti pasar tanpa pedagang. Sepi, tapi mungkin juga lebih tenang. Sang ulama mengangguk. Tapi jika kebiasaan itu membahayakan? Abu Nawas menunjuk ke arah dua orang di kerumunan yang sedang berdebat keras tentang harga kurma. Wajah mereka merah, tangan melambai-lambai. Lihat mereka. Kebiasaan mereka adalah berdebat setiap hari. Tidak ada asap, tidak ada sambal, tidak ada kopi. Tapi urat leher mereka lebih tegang dari tali tambang. Beberapa orang tertawa, termasuk dua orang yang sedang berdebat itu, yang akhirnya menyadari diri mereka jadi tontonan. Abu Nawas melanjutkan, maka aku berpikir, wahai tuan, mungkin yang paling sering membuat kita sakit bukan hanya apa yang kita hisap atau telan, tapi juga apa yang kita simpan di dalam hati terlalu lama. Sang ulama menatap Abu Nawas dengan lebih dalam. Engkau berbicara tentang kemarahan, kesombongan, dan keras kepala. Abu Nawas mengangguk. Itu semua tidak berasap, tidak berbau, tapi bisa membuat dada terasa lebih sesak dari apapun. Kerumunan terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Tiba-tiba, seorang pemuda dari warung kopi datang membawa 2 cangkir. Untuk kalian berdua, katanya. Gratis. Karena perdebatan kalian lebih menghibur dari cerita keliling. Abu Nawas menerima cangkir itu dengan senyum lebar. Lihat, wahai tuan, bahkan perdebatan bisa menghasilkan kopi. Sang ulama tertawa. Mungkin itu berkah pasar. Mereka menyeruput kopi bersama. Suasana tidak lagi tegang, melainkan seperti dua sahabat yang berbagi waktu. Abu Nawas menatap langit. Hari ini kita bicara tentang rokok, sambal, dan kopi. Besok, mungkin kita bicara tentang hal lain. Tapi semoga satu hal tidak berubah. Apa itu? Tanya sang ulama. Abu Nawas menoleh, senyumnya lembut. Bahwa kita bisa berbeda, tanpa harus menjauh. Sang ulama mengangguk perlahan. Angin kembali berhembus. Daun-daun kurma berdesir seperti tepuk tangan alam. Kerumunan mulai bubar perlahan. Tapi cerita hari itu sudah tersimpan di kepala mereka. Dan semua orang tahu, perdebatan Abu Nawas dan sang ulama belum selesai. Masih ada satu bab lagi yang menunggu, di mana pasar bukan hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga tempat hati-hati belajar untuk saling memahami. Matahari sudah condong ke barat, cahayanya berubah menjadi emas lembut yang menempel di atap-atap kios dan wajah-wajah orang yang masih bertahan di pasar. Kerumunan yang tadi sempat menipis kini kembali mengalir, seperti ombak yang tidak pernah benar-benar pergi dari pantai. Kabar tentang perdebatan Abu Nawas dan sang ulama menyebar lebih cepat dari aroma roti panggang. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk membeli cerita. Seorang pedagang kain berteriak, mereka masih di bawah pohon kurma. Seorang anak kecil menarik tangan ayahnya. Aku mau dengar cerita keledai lagi. Abu Nawas dan sang ulama masih duduk di bangku kayu, masing-masing memegang cangkir kopi yang sudah hampir dingin. Angin sore berhembus, membawa suara lonceng unta dan tawa anak-anak yang bermain kejar-kejaran di sela-sela kios. Sang ulama memecah keheningan. Kerumunan kembali. Sepertinya kita sudah menjadi tontonan pasar. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, mari kita berikan pelajaran yang layak ditonton, bukan hanya lelucon yang layak ditertawakan. Seorang pria paruh baya maju dari kerumunan. Wajahnya kecoklatan, tangannya kasar seperti kayu tua. Wahai tuan-tuan, katanya, aku hanya seorang tukang kayu. Aku tidak paham banyak tentang halal dan haram. Tapi aku ingin bertanya, kalau sesuatu membuatku tenang, meski orang lain bilang itu buruk, siapa yang harus aku dengar? Kerumunan hening. Sang ulama menghela napas. Dengarkan ilmu dan nasihat, karena perasaan sering menipu.
Abu Nawas mengangguk, lalu menambahkan, dan dengarkan juga hatimu, karena ilmu tanpa hati bisa menjadi palu yang memukul terlalu keras. Pria itu menggaruk kepalanya, bingung. Jadi aku harus dengar dua-duanya. Abu Nawas tersenyum lebar. Tepat sekali. Seperti berjalan, kau butuh dua kaki. Kalau hanya satu, kau akan berputar-putar di tempat. Beberapa orang bertepuk tangan kecil. Seorang ibu penjual rempah ikut maju. Aku ingin bertanya, wahai Abu Nawas, kalau kita selalu berusaha benar, kapan kita belajar untuk bijak? Abu Nawas menatap sang ulama, lalu kembali ke ibu itu. Benar itu seperti garis lurus. Bijak itu seperti jalan berkelok di pegunungan. Keduanya sama-sama menuju tujuan, tapi yang satu memperhatikan jurang di kanan dan kiri. Sang ulama tersenyum, mengangguk pelan. Seorang pemuda berseru dari belakang, kalau begitu, siapa yang paling benar di sini? Abu Nawas tertawa kecil. Mungkin yang paling benar adalah matahari. Ia bersinar untuk semua orang, bahkan untuk mereka yang menutup jendela. Tawa pun pecah. Sang ulama berdiri. Kerumunan langsung diam. Ia melangkah sedikit ke depan. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Wahai saudara-saudara, aku datang ke pasar ini dengan niat menjaga manusia dari hal-hal yang bisa merusak mereka. Tapi hari ini, aku diingatkan bahwa cara menyampaikan niat itu sama pentingnya dengan niat itu sendiri. Beberapa orang mengangguk. Abu Nawas ikut berdiri di sampingnya. Dan aku datang ke pasar ini hanya untuk minum kopi dan bercanda. Tapi hari ini, aku belajar bahwa canda bisa menjadi jembatan, bukan hanya hiburan. Seorang anak kecil mengangkat tangan. Apa itu jembatan? Abu Nawas jongkok di hadapannya. Jembatan itu seperti senyum. Nak, ia membantu kita menyeberang dari satu orang ke orang lain tanpa harus basah oleh air perbedaan. Anak itu tersenyum lebar. Meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Kerumunan mulai berbisik, membicarakan kata-kata yang mereka dengar. Pasar yang biasanya dipenuhi tawar-menawar kini berubah seperti ruang kelas besar tanpa dinding. Sang ulama menoleh ke Abu Nawas. Engkau sering bercanda, tapi hari ini engkau berbicara seperti seorang guru. Abu Nawas mengangkat bahu. Aku hanya murid yang suka bertanya. Wahai Tuan, guru sejati adalah orang-orang di sekitar kita. Seorang pedagang air lewat dan berhenti. Kalau begitu, pelajaran apa yang bisa kami bawa pulang hari ini? Abu Nawas berpikir sejenak, bahwa tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Beberapa hanya perlu dipahami. Sang ulama menambahkan, dan bahwa menjaga diri sendiri tidak harus berarti menyalahkan orang lain. Kerumunan terdiam, lalu seseorang mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu menyebar seperti riak di kolam. Sampai hampir semua orang ikut bertepuk tangan. Langit mulai berubah warna, dari biru menjadi jingga. Bayangan pohon kurma memanjang di tanah, seolah-olah ikut mendengarkan dan merekam semua yang terjadi hari itu. Abu Nawas menatap sang ulama. Sepertinya pasar ini sudah lelah belajar. Sang ulama tersenyum. Dan aku sudah lelah berdiri. Mereka tertawa bersama. Abu Nawas menunjuk ke arah kedai teh di sudut pasar. Bagaimana kalau kita akhiri pelajaran hari ini dengan minuman yang tidak membuat perut berteriak atau mata melek semalaman? Sang ulama tertawa. Teh hangat terdengar bijak. Mereka berjalan berdampingan menuju kedai, diikuti beberapa orang yang masih ingin mendengar kelanjutan cerita. Di belakang mereka, pasar perlahan kembali ke ritme biasa. Tapi sesuatu telah berubah. Orang-orang tidak hanya membawa pulang kurma, kain, atau rempah. Mereka juga membawa pulang kata-kata, tawa, dan mungkin sedikit keberanian untuk mendengarkan orang lain sebelum menjawab. Dan semua tahu, masih ada satu bab lagi sebelum hari itu benar-benar berakhir. Sebuah bab yang mungkin tidak akan menjawab semua pertanyaan, tetapi akan menutup perdebatan dengan cara yang paling manusiawi. Duduk bersama, minum teh, dan tersenyum di bawah langit senja. Langit di atas pasar kini berubah menjadi kanvas besar berwarna jingga dan ungu. Matahari perlahan tenggelam di balik deretan atap kios. Seolah-olah ia pun ingin beristirahat setelah seharian menyaksikan perdebatan, tawa, dan pelajaran yang lahir di bawah pohon kurma tua. Abu Nawas dan sang ulama duduk di bangku kayu di depan kedai teh kecil. Dari dalam, uap teh hangat mengepul, bercampur dengan aroma daun mint dan madu. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar lembut, seperti musik penutup untuk hari yang panjang. Wahai Abu Nawas, kata sang ulama sambil mengangkat cangkirnya,
Aku datang ke pasar ini dengan niat mengingatkan orang tentang apa yang menurutku benar. Tapi hari ini, aku pulang dengan pelajaran tentang bagaimana menyampaikan kebenaran. Abu Nawas mengangguk, meniup tehnya perlahan. Dan aku datang hanya untuk mencari kopi dan tawa. Tapi hari ini, aku pulang dengan pemahaman bahwa tawa bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh suara keras. Beberapa orang dari kerumunan masih bertahan di sekitar kedai. Mereka duduk di tanah atau berdiri bersandar di tiang kayu, seolah tidak ingin melewatkan satu kata pun dari percakapan dua tokoh yang telah menghibur sekaligus mengajari mereka sepanjang hari. Seorang kakek dengan tongkat kayu mendekat. Aku sudah tua, katanya pelan, dan aku sudah melihat banyak perdebatan. Kebanyakan berakhir dengan orang saling menjauh. Hari ini, aku melihat orang justru duduk bersama. Itu hal yang jarang. Sang ulama menunduk hormat. Mungkin karena hari ini kita tidak mencoba mengalahkan, tetapi mencoba mendengarkan. Abu Nawas tersenyum lebar. Atau mungkin karena teh ini. Teh selalu membuat orang lebih sabar. Kakek itu tertawa kecil, lalu ikut duduk. Angin senja berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun kurma yang kini hanya tampak sebagai siluet hitam di langit jingga. Lampu-lampu kecil di kios mulai dinyalakan. Cahayanya berkelip seperti bintang yang turun ke pasar. Sang ulama menatap kerumunan yang tersisa. Wahai saudara-saudara, katanya. Suaranya tidak lagi setegas pagi tadi, melainkan hangat seperti teh di tangannya. Hari ini kita berbicara tentang rokok, sambal, kopi, dan banyak hal lain. Tapi mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita berbicara satu sama lain. Seorang pemuda mengangguk. Aku datang untuk menonton debat. Aku pulang dengan pelajaran tentang sopan. Seorang ibu tersenyum. Aku datang untuk membeli rempah. Aku pulang dengan cerita untuk anak-anakku. Abu Nawas menepuk tangan pelan. Lihat, wahai tuan, pasar ini bukan hanya tempat jual beli barang, tapi juga tempat bertukar cerita dan hati. Sang ulama tersenyum. Engkau membuat pasar terdengar seperti perpustakaan. Perpustakaan tanpa dinding, jawab Abu Nawas cepat. Dan buku-bukunya berjalan ke sana kemari. Tawa pun mengalir lagi. Lebih lembut, seperti sungai kecil di malam hari. Seorang anak kecil yang sejak siang mengikuti mereka mendekat. Paman Abu, katanya, jadi rokok itu halal atau haram? Kerumunan terdiam, menunggu jawaban yang mungkin mereka tunggu sejak pagi. Abu Nawas berjongkok hingga sejajar dengan anak itu. Nak, katanya lembut, yang paling penting adalah menjaga tubuh dan hatimu. Kalau sesuatu membuat tubuhmu sakit atau hatimu keras, sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum mendekatinya. Sang ulama mengangguk setuju. Dan jika kau bingung, bertanyalah kepada orang yang kau percaya dan mau mendengarkanmu dengan sabar. Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti, lalu berlari kembali ke ibunya. Abu Nawas dan sang ulama saling pandang. Ada senyum di wajah mereka, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum pengertian. Engkau tahu, kata sang ulama pelan, aku pikir hari ini aku tidak hanya berdiskusi denganmu, tapi juga dengan diriku sendiri. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya. Itu perdebatan yang paling sulit dan paling penting, wahai tuan. Mereka bersulang kecil, cangkir teh beradu lembut. Pasar mulai sepi. Para pedagang menutup kios, mengikat kain penutup, dan menghitung koin di bawah cahaya lampu. Kerumunan perlahan bubar, membawa pulang bukan hanya barang belanjaan, tetapi juga cerita tentang hari ketika seorang ulama tegas dan seorang pengembara cerdas duduk bersama, tertawa, dan berbagi teh di bawah langit senja. Abu Nawas berdiri, merapikan sorbannya. Sepertinya hari ini sudah cukup panjang. Sang ulama ikut berdiri, dan cukup bermakna. Mereka berjalan bersama ke arah jalan yang mulai gelap, langkah mereka seirama. Di belakang mereka, pohon kurma tua berdiri diam, seolah menjadi saksi bisu dari perdebatan yang tidak berakhir dengan siapa yang paling benar, tetapi dengan siapa yang paling mau memahami. Di udara, masih tersisa aroma teh, kopi, dan sedikit tawa. Dan di hati orang-orang yang pulang malam itu, tersisa satu pelajaran sederhana. Berbeda pendapat tidak harus berarti berpisah jalan. Langit gelap sepenuhnya. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu, seperti titik-titik kecil yang mengingatkan bahwa di atas segala perdebatan manusia, dunia tetap luas, dan selalu ada ruang untuk senyum, sabar, dan secangkir teh hangat di penghujung hari.